Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah, Magister Pendidikan Islam selaku dosen mata kuliah profesi keguruan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan nikmat. Dan yang kedua, tak lupa kita sampaikan selawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, minal aizin wal faizin guys. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator atau peran guru. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Langgeng Devanata, dan yang kedua yaitu Imtiaz Alma Rizkia, dan yang terakhir yaitu Hikmah Sifal ul Maghfirah. Baiklah, marilah kita buka acara presentasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai pengertian dari guru profesional. Secara harfiah, profesi berasal dari kata profession dari bahasa Inggris dan professus dari bahasa Latin yang artinya pekerjaan atau mata pencarian. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Nomor 14 Tahun 2005, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan pengertian dari guru profesional dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah seorang guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar dalam kegiatan belajar mengajar, dengan mempunyai kemampuan di dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu guru profesional sebagai fasilitator yang akan disampaikan oleh teman saya, Imtiaz Alma Rizkia. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu guru profesional sebagai fasilitator. Guru profesional sebagai fasilitator yaitu guru yang memiliki fungsi atau memberikan pelayanan akademik berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh dalam pembelajaran ataupun peserta didik. Untuk mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator, maka ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu dengan cara memanfaatkan media pembelajaran, yaitu bisa berupa audio visual maupun media visual. Di sini yaitu melalui media audio bisa berupa komputer ataupun iPod. Dengan menggunakan media audio dalam pembelajaran dapat merangkum atau mengemukakan kembali atau mengingat kembali suatu informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu media visual. Media visual bisa berupa peta, terus grafik, diagram, poster, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu visual audio, bisa berupa video, proyektor transparansi, dan manfaat dari audio visual yaitu membuat hasil belajar lebih bermakna dari berbagai kemampuan peserta didik itu sendiri, dan dapat membantu peserta didik mengetahui seberapa jauh materi yang mereka kuasai. Dan adapun teknik fasilitator yaitu bisa berupa pencairan suasana, ceramah, ataupun permainan. Pertama yaitu pencairan suasana, yaitu
bisa dengan berdiskusi antar kelompok, terus agar tidak terjadi kecanggungan dan bisa membangun suasana. Yang kedua yaitu ceramah, penyampaian materi kepada peserta didik agar pesan dan kesan yang bisa dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Yang terakhir yaitu permainan, yaitu dengan permainan peserta didik itu bisa mengingat kembali materi yang disampaikan. Guru harus sabar dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik. Salah satunya itu proses pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Mungkin tidak hanya sabar saja, tetapi harus tegas dalam menghadapi karakter peserta didik itu sendiri. Dan selanjutnya itu guru harus menghargai dan rendah hati dalam menghadapi peserta didik. Dan guru harus bisa memahami karakter dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Itu semisal ada murid yang kurang dalam arti kurang memahami dalam kegiatan belajar mengajar, mungkin kita bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik itu. Selanjutnya itu guru harus bisa dekat dan akrab dengan peserta didik, tidak hanya dekat dengan murid yang pintar saja, tetapi bisa dengan mengakrabkan atau memberikan dorongan kepada peserta didik yang kurang bisa memahami dalam kegiatan belajar itu sendiri, tidak hanya dengan peserta didik yang pintar saja. I'm Hikmah Syifa Al-Mafiroh, and I will explain about the teacher role as a communicator atau peran guru sebagai komunikator. Komunikator di sini yaitu berasal dari bahasa Inggris communication, atau secara istilah yaitu penyampaian informasi berupa gagasan, ide, pemikiran atau keahlian yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan yang akan menciptakan feedback yang akan diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, di sini seorang guru adalah berperan sebagai komunikator atau penyampai informasi, sedangkan siswanya itu berperan sebagai komunikan atau penerima informasi yang akan memberikan feedback. Nah, di dalam sistem pembelajaran atau proses pembelajaran itu komunikasi sangatlah diperlukan. Dengan komunikasi yang baik, maka akan berdampak baik bagi proses pembelajaran dan akan juga berdampak baik bagi siswanya. Nah, komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik itu harus berjalan dua arah, yaitu antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan juga siswa dengan siswa. Hal ini bertujuan supaya terciptanya sistem pembelajaran atau proses pembelajaran yang aktif. Nah, untuk menciptakan hal ini tentunya ada peran guru yang memiliki beberapa kemampuan, seperti kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. Seorang guru harus bisa merencanakan pembelajaran atau sistem pembelajaran yang tidak membosankan atau sesuai dengan kebutuhan siswanya. Tidak hanya merencanakan, tapi seorang guru juga harus bisa menjalankan pembelajaran tersebut. Bagaimana seorang guru bisa membuat kelasnya menjadi lebih menyenangkan, menjadi nyaman, menjadi lebih menarik bagi siswanya. Selain itu juga seorang guru harus memiliki kemampuan iklim atau menciptakan iklim komunikatif. Di mana iklim komunikatif ini yaitu terciptanya komunikasi yang baik antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan guru memberikan informasi kepada siswanya dan kemudian siswanya memberikan feedback berupa pendapat, ide, saran, dan lain-lain, atau bisa melalui berdiskusi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Nah, hal ini supaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif sesuai yang telah direncanakan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Mbak Imtiaz Almarzia dan Syifa
Hikmah Syifaul Maghfirah. Saya akan melanjutkan dan mengambil kesimpulan pada presentasi pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Sedangkan guru sebagai fasilitator, yaitu harus memberikan pelayanan dan kemudahan bagi peserta didik dalam proses belajar. Dalam mewujudkan guru sebagai fasilitator, guru perlu untuk menyediakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan guru sebagai komunikator dalam kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana hubungan dengan peserta didik itu bersifat kemitraan, yaitu guru berperan sebagai pembimbing dan pendamping yang baik sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi dasar. Terima kasih. Jika ingin ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan lewat WA group ya guys. Selebihnya terima kasih. Thank you for your kind attention and thank you for the kind attention and participation. I'm sorry if I have mistakes with presentation today. Let's close the presentation by saying hamdalah all together. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.